Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihazakumullah. Ini usikum wa iyaya bittaqullahu ta'ala fil Qur'anil Karim. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, tidak lupanya kita hadiahkan buat pimpinan umat Islam sedunia, yakninya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya hormati teman-teman seangkatan dan yang teristimewa dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Bapak Muhammad Hendra SEMM. Saya Zikri Insan, NIM 192200128. Baiklah, saya akan merangkumkan tugas 1 sampai ke 14. Yang pertama yaitu tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia relatif lebih luas dengan peningkatan visi-visi sejauh bidang-bidang berikut. 1. Perencanaan sumber daya manusia. 2. Analisis pekerjaan. 3. Evaluasi pekerjaan. 4. Perekrutan dan seleksi. 5. Penilaian kinerja. 6. Pelatihan dan pengembangan. 7. Kompetensi karyawan. Dan terakhir pengembangan karir. 2. Perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning adalah proses peramalan yang sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia sebuah perusahaan dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa tenaga kerjanya memadai, kompeten, berkualitas untuk mencapai tujuan organisasinya. Yang untuk kelompok 3 yaitu analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Analisis pekerjaan adalah suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Analisis pekerjaan ini dilakukan oleh organisasi atau perusahaan, khususnya dalam bagian manajemen sumber daya manusia, untuk mengukur dan mengidentifikasi kinerja karyawan dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan yang efektif. Sedangkan analisis tenaga kerja ini diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mendukung perusahaan mencapai tujuan bisnis, yaitu bisnis strategis di masa kini maupun di masa yang akan mendatang. 4. Penarikan tenaga kerja. Pengertian penarikan tenaga kerja yakni proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk menjadi pegawai pada organisasi tertentu, atau sebagai serangkaian aktivitas mencari dan memikat lamaran kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Penarikan tenaga kerja dilakukan melalui 1. Dari dalam perusahaan itu sendiri, dari teman-teman pegawai perusahaan, jabatan penempatan tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, advertisasi, dan sumber-sumber lainnya. 5. Seleksi tenaga kerja. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang berkualitas untuk kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Sedangkan penempatan adalah suatu rekomendasi atau keputusan untuk mendistribusikan para calon pada pekerjaan yang berbeda-beda. Proses seleksinya yaitu terdiri atas 1. Kuantitas, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. 6. Penempatan dan program organisasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi karyawan baru yang memberi mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. 7. Pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh dan pengusaha.
atau majikan. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. 8. Pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Pengembangan tenaga kerja merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritas, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, jabatan, melalui pendidikan dan pelatihan. Lalu, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seseorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaan dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang baik secara langsung maupun tidak langsung. 9. Perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. Manajemen karir itu sendiri adalah proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan seseorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik ke depannya. Kegiatan ini bisa dikatakan sebagai proses investasi untuk mencapai tujuan karir yang lebih tinggi. Manajemen karir adalah proses pengelolaan karir pegawai yang meliputi tahapan kegiatan, perencanaan karir, pengembangan dan konseling karir, serta pengembalian keputusan karir. Pengembangan karir dapat diartikan sebagai kegiatan kepegawaian guna membantu para pegawai merencanakan karir di masa depan, di tempat mereka bekerja atau di mana tempat mereka ditugaskan oleh sebuah perusahaan, sehingga pegawai yang bersangkutan dan juga pihak perusahaan bisa mengembangkan diri secara optimal. 10. Motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. Motivasi adalah usaha dan keyakinan individu untuk mewujudkan tujuan belajar dengan standar keberhasilan tertentu dan mampu mengatasi segala rintangan yang menghambat pencapaian tujuan. Prestasi merupakan hasil yang telah dicapai dari suatu usaha yang telah dikerjakan dan diciptakan, baik secara individual ataupun kelompok berupa pengetahuan maupun keterampilan. Produktivitas kerja dalam istilah ekonomi didefinisikan sebagai perbandingan secara matematis antara hasil kerja yang dicapai dengan jumlah sumber daya yang digunakan dalam sebuah produksi. Semakin tinggi produktivitas kerja, maka laba perusahaan semakin besar pula. 12. Pengembangan dan organisasi. Perubahan budaya sebenarnya lebih mengacu pada sebuah perusahaan dalam proses tata sosial dalam masyarakat. Beberapa perubahan budaya ini termasuk juga perubahan dalam lingkungan, lembaga, perilaku, dan juga hubungan sosial. Pengembangan organisasi adalah perubahan yang terencana. Perubahan tersebut dalam bentuk pembaharuan dan modernisasi terus-menerus menjadi dan mempunyai pengaruh yang sangat dominan di masyarakat. 13. Audit sumber daya manusia, menekankan penilaian evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada saat sekarang ini. 14. Pemeliharaan sumber daya manusia. Di sini dimaksudkan sebagai suatu kegiatan manajemen untuk mempertahankan stamina sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaannya. Dalam perusahaan, untuk memelihara stamina tenaga kerja, maka diperlukan usaha perlindungan fisik, jiwa, dan raga para karyawan dari berbagai ancaman yang merugikan. Mungkin dari kelompok-kelompok tersebut cuman itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya minta maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik manusia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.